Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Pepantan Kedu, malam hari ini kita akan bersama-sama mengadakan pemahaman Alkitab di bulan kebangsaan tahun 2021 dengan tema semangat multikultural sebagai dasar pelayanan. Dengan tema ini nanti bertujuan agar kita semua terus boleh menghidupi semangat multikultural di dalam setiap pelayanan kita, baik internal maupun pelayanan eksternal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama mari kita awali pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 176, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat 176 bait yang pertama dan kedua. Tuhan memberikan kita tanah air. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama memahami Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, bersama-sama pada malam hari ini kami bersekutu meskipun melalui media online. Di dalam persekutuan pemahaman Alkitab kami pada malam hari ini, bersama-sama kami akan menghayati, bersama-sama kami akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bersama kami, di tengah-tengah jemaat, demikian pula di tengah-tengah masyarakat.
Tuhan Allah yang Maha Baik, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami terus dimampukan untuk dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan itu semua boleh menjadi bekal kekuatan di dalam kami melanjutkan aktivitas karya pelayanan kami di hari-hari yang akan kami lalui. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan memahaminya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama memahami bagian dari Alkitab, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama di dalam pemahaman Alkitab malam hari ini kita akan meneladani pelayanan Rasul Paulus yang multikultural. Terambil dari bagian Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31, demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak.
Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota. Dan Allah telah menetapkan berapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan memahami bagian dari Alkitab ini dengan tema atau judul Semangat Multikultural sebagai Dasar Pelayanan. Seperti tadi saya ungkapkan di depan bahwa di dalam pemahaman Alkitab kita malam hari ini bertujuan agar kita semua sebagai jemaat Tuhan terus menghidupi semangat multikultural di setiap pelayanan baik internal maupun eksternal. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan,
Yerusalem sebagai pusat aktivitas rohani pada waktu itu ternyata membawa mereka semua pada konsep eksklusivisme sebagai umat pilihan Allah. Nah, pada zaman Tuhan Yesus membawa gebrakan tentang pentingnya inklusivisme. Tuhan Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Tuhan Yesus tidak memandang muka dalam pergaulan yang multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong, seorang perwira Roma meminta kesembuhan, Yesus menjawab kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri menghargai keberagaman, menghargai perbedaan budaya. Dalam Perjanjian Baru, jemaat multikultural secara eksplisit itu dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dengan membawa budayanya sendiri-sendiri mendengarkan khotbah Petrus dan 3.000 orang pada saat itu bertobat. 3.000 orang bertobat dan menjadi model gereja mula-mula pada saat itu. Di dalam perkembangan selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, problem, masalah terjadi antara jemaat yang berbudaya Yunani dan yang berbudaya Yahudi. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani ini ternyata menimbulkan banyak persoalan di beberapa jemaat pada waktu itu. Seperti di Roma, demikian pula di Korintus. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan mengenai kebiasaan-kebiasaan jemaat pada waktu itu. Manusia diciptakan oleh Allah Sang Pengalih, Sang Kali, adalah manusia yang berbeda-beda. Baik secara fisik, baik psikis, demikian pula latar belakang, dan tentu banyak hal. Semuanya berbeda. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada semua ciptaannya untuk hidup bersama. Untuk hidup bersama di tengah-tengah perbedaan itu. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan terus adalah bagaimana kita, saya dan saudara, merespon. Bagaimana kita menyikapi kesempatan dan anugerah yang diberikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus. Yang pertama, di sana kita bisa mengetahui pengakuan dan penghargaan Rasul Paulus terhadap multikultural. Paulus sebagai seorang teolog dan sekaligus misionaris Yahudi yang mendedikasikan hidup dan apa yang dikerjakan di dalam ladang pelayanan bagi orang-orang non-Yahudi.
Dan tentu ini memberikan banyak hal yang positif yang bisa kita pelajari. Rasul Paulus mengajar banyak orang non-Yahudi, memberikan banyak nasihat di dalam mereka menghadapi multikultural, menghadapi perbedaan. Salah satunya dia sampaikan di dalam surat 1 Korintus pasal 12. Khususnya ayat 13 tadi mengatakan bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di sini Paulus menekankan bagaimana pentingnya kesatuan di dalam semua kemajemukan. Kesatuan di dalam kemajemukan. Permasalahannya adalah bagaimana cara yang tepat untuk mewujudkan kesatuan itu. Itulah yang perlu terus kita hayati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghargai kemajemukan budaya di sini tentu akan menjadi kunci kesatuan. Hal ini dipertegas oleh seorang teolog yang bernama Yongki Karman, di mana ia mengungkapkan bahwa mengakui keberagaman dalam praksis pergaulan itu semua menjadi tuntutan bagi manusia saat ini. Menurutnya, mengakui keberagaman tentu tidak berarti memadukan berbagai unsur perbedaan, karena itu akan menjadi sinkretisme. Dan hal ini tersimpulkan di dalam paham mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi di mana di sana menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan itu. Tercakup dalam pengertian budaya adalah para pendukung budaya itu, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan tentu ini terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif, yaitu suku bangsa, ras, gender, dan umur. Ideologi bangsa Indonesia sendiri sebenarnya sudah mempresentasikan penghargaan terhadap multikultural, yaitu di dalam Pancasila. Di dalam Pancasila yang dimanifestasikan di dalam sistem demokrasi Pancasila yang kita jalani. Kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, perlu menjunjung tinggi penghargaan terhadap multikultural ini. Teolog lain mengatakan, Markus Dawa mengatakan bahwa perbedaan budaya itu harus dipandang sebagai anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Bahwa kita membutuhkan budaya lain untuk melihat keterbatasan budaya kita sendiri dan memperluas pemahaman kita akan Allah dan kompleksitas kita serta keutuhan ciptaan Tuhan. Implikasinya, saudara-saudara, kita perlu memiliki sikap inklusif kritis. Inklusif kritis. Ini mengandung arti
kita terbuka terhadap kemajemukan budaya yang ada di sekeliling kita, baik menerima maupun saling memberi penghargaan terhadap kemajemukan budaya itu sendiri. Nah, disinilah Rasul Paulus memberikan nasihat sebagai filter kebudayaan. Sebagai filter kebudayaan. Di dalam ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Langkah praktis yang dapat kita sumbangkan dalam kesatuan, di dalam kemajemukan budaya Indonesia ini adalah memberikan pengajaran kepada jemaat, kepada kita semua untuk mengembangkan sikap menerima, mengembangkan sikap menghargai, serta mengembangkan sikap mengapresiasi kemajemukan budaya di Indonesia ini dengan penuh kasih. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang menjadi pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu dan kepada kita. Kota Korintus ini adalah sebuah kota yang terkenal sebagai koloni Romawi. Korintus ini sangat kaya karena kemajuan perdagangan, kemajuan perbankan, kemajuan pendidikan, kemajuan industri, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa Korintus ini adalah kota metropolitan di masa Perjanjian Baru pada waktu itu. Tidaklah mengherankan jika sebagian besar anggota jemaat di Korintus pada waktu itu adalah orang-orang sukses di dalam karir dan di dalam berekonomi, karena kehidupan ekonomi mereka sangat mapan. Nah, karena merasa diri lebih dari yang lain, mereka pun menjadi sangat individualistis. Mereka menjadi sangat eksklusif. Mereka menganggap remeh terhadap orang lain. Terjadilah perpecahan, terjadilah perselisihan di antara jemaat di Korintus pada waktu itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 12. Kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ini menggambarkan adanya perselisihan, perpecahan di antara jemaat Korintus pada waktu itu. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka ternyata belum memahami sepenuhnya bahwa keberadaan orang percaya itu adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, di mana walaupun tubuh terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita tadi 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Di sana terdapat salah satu di antara gambaran yang paling terkenal mengenai kesatuan jemaat yang pernah ditulis. Manusia selalu dibuat terpesona oleh cara anggota tubuh yang berbeda bekerja sama. Paulus menggambarkan jemaat seperti sesosok tubuh. Tubuh ini terdiri dari banyak anggota, tetapi di dalamnya ada satu kesatuan yang esensial.
Nah, di dalam Kristus, segenap anggota yang bermacam-macam itu menemukan kesatuan mereka. Dalam arti sesungguhnya kita harus menjadi tubuh Kristus. Tangan-tangan kita untuk melakukan pekerjaan Kristus. Kaki-kaki kita untuk melaksanakan berbagai perintah Kristus. Suara kita untuk berbicara bagi Kristus. Tubuh disebut sehat. Tubuh disebut efisien hanya ketika setiap anggota melakukan fungsinya dengan sempurna. Anggota-anggota tubuh tidak saling iri satu terhadap yang lain dan tidak saling menginginkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh yang lain. Nah, untuk itulah kita bisa melihat yang seharusnya ada di tubuh Kristus. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Yang kedua, kita harus saling menghargai satu terhadap yang lain. Yang ketiga, kita harus saling bersimpati satu terhadap yang lain. Selanjutnya, Paulus juga menyampaikan tentang peran atau fungsi para anggota tubuh itu. Disebutkan di dalam ayat-ayat kita tadi, yang pertama para rasul. Itu sebagai tokoh utama dalam jemaat yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Yesus. Yang kedua para pengajar. Sebagai tokoh yang harus membangun iman orang-orang yang bertobat, yang dimenangkan oleh khotbah para pekabar Injil, para rasul pada waktu itu. Yang ketiga, para pelayan sebagai penolong bagi kaum miskin, anak-anak yatim piatu, janda-janda dan orang asing. Dan satu lagi ada yang disebut sebagai para administrator, orang-orang yang mengerjakan administrasi di dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian akhir Rasul Paulus melanjutkan pembicaraannya mengenai sebuah karunia yang lebih utama daripada semua karunia yang lain. Bahayanya adalah bahwa mereka yang mempunyai karunia-karunia yang berbeda itu akan berselisih paham satu terhadap yang lain, sehingga menghalangi efektivitas di dalam kerja tubuh itu sendiri. Kristus merupakan satu-satunya hal yang dapat mengikat jemaat ke dalam sebuah satu kesatuan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita memahami, kita mengerti bagaimana multikultural itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan multikultural itu selalu berbicara tentang perbedaan. Nah, oleh karena itu perbedaan janganlah menjadi hambatan. Kita berbeda-beda, tetapi satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah tangan, kita adalah mata, kita adalah kaki, kita adalah telinga, dan lain sebagainya yang memiliki satu kepala, yaitu Kristus. Ayat 12 tadi mengatakan tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus.
Mereka banyak, mereka beragam, tetapi sesungguhnya mereka adalah satu tubuh karena telah dibaptis dalam satu roh dan diberi minum dari satu roh. Manusia memang sangat berbeda satu dengan yang lain. Bahkan kita yang ada di dalam Tuhan pun tetap merupakan suatu keanekaragaman. Oleh karena itu Paulus menggunakan sebuah metafora di mana ia menggambarkan kesatuan tubuh dan banyak anggota. Ayat 13 mengatakan bahwa kesatuan itu dinyatakan dengan tidak adanya lagi orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi yang kaya, tidak ada yang lagi yang miskin dan lain sebagainya. Jemaat bukan dipersatukan oleh kemiripan. Jemaat bukan dipersatukan oleh kecocokan tertentu. Jika persekutuan didasarkan akan hal itu, maka yang akan terjadi adalah pengkotak-kotaan di dalam persekutuan. Seperti yang terjadi pada jemaat Korintus pada waktu itu dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Namun jemaat dipersatukan karena mempunyai satu kepala, yaitu Kristus. Ayat yang ke-13 ini mengajarkan kepada kita untuk menerima satu sama lain walaupun berbeda. Perbedaan bukanlah merupakan suatu yang utama. Yang utama adalah roh yang mempersatukan kita. Dan Tuhan sendiri yang sudah menerima kita sebagaimana adanya. Akan terhindar dari perpecahan dan tercipta sebuah kesatuan di antara jemaat Tuhan, ada beberapa sikap yang harus kita terus kembangkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Salah satunya adalah saling membutuhkan. Pada umumnya semua orang akan merasa betah. Pada umumnya orang akan merasa nyaman berada dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah perkumpulan, atau di lingkungan apabila ia mendapatkan dua hal, yaitu diterima dan dibutuhkan. Diterima dan dibutuhkan. Nah, begitu pula kesatuan tubuh Kristus tentu akan tercipta apabila masing-masing anggota jemaat dapat menerima keberadaan anggota yang lain dengan baik. Dan masing-masing orang punya rasa saling membutuhkan. Jadi dikatakan mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Itu artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, dalam hal apapun kita selalu memerlukan orang lain. Karena itu kita harus belajar menerima keberadaan orang lain dan dengan jujur mengakui bahwa sehebat apapun kita tetap membutuhkan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Tidak selayaknya kita memandang rendah, tidak selayaknya kita meremehkan orang lain hanya karena mereka berbeda dengan kita.
Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama terus kita dalami, kita pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bersama kita, di masyarakat, di dalam bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia yang multikultural ini. Oleh karena itu, ada 3 pertanyaan yang terus harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menurut Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita bersikap yang realistis, yang nyata di dalam konteks kehidupan multikultural saat ini? Bagaimana kita bersikap yang nyata, yang realistis sajalah di dalam kehidupan yang beragam ini. Yang kedua, apa yang menjadi usaha kita untuk terus menjaga semangat multikultural ini? Apa yang menjadi usaha kita untuk terus menjaga semangat multikultural ini terus mewujud dan saling membangun? Dan yang ketiga, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan kita untuk dapat mewariskan semangat multikultural ini bagi orang-orang, bagi lingkungan, bagi masyarakat yang ada di sekitar kita? Apa yang menjadi kendala? Mari kita renungkan dan berusaha kita pecahkan bersama, sehingga kehidupan yang multikultural di negara yang kita cintai, Indonesia ini, sungguh dapat menjadi hal yang terus menyemangati kita untuk hidup dengan nyaman, dengan damai, dengan saling menghormati, saling membutuhkan, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Bersama kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 184. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ 184, bait yang pertama dan kedua, Nama Yesus Termulia. Segala lidah
Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur jika kami bersama-sama malam ini, meskipun secara online kami boleh memahami sedikit dari firman Tuhan, yang itu akan menjadi dasar semangat kami di dalam kami melakukan karya pelayanan kami, baik di dalam kehidupan bersama kami di jemaat, demikian pula dalam kehidupan kami bersama-sama di tengah masyarakat. Semangat multikultural yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kami sekalian, biarlah itu semakin mengokohkan kehidupan kami bersama di negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau akan terus memelihara kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Engkau akan terus menjagai kami. Engkau akan terus memberkati, melindungi para pemimpin bangsa kami yang berusaha, yang melakukan perencanaannya untuk membangun keberadaban bangsa dan negara Indonesia ini, untuk membangun berbagai hal, utamanya membangun semangat dan moralitas kehidupan bangsa dan negara kami yang kami cinta ini dengan berdasarkan kepada Pancasila. Tuhan Allah yang Maha Kasih, di dalam rangka bulan kebangsaan tahun 2021 ini, bersama-sama kami terus akan menghayati kehidupan kami sebagai anak bangsa, dengan bersama kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Itu semua akan menjadikan atau menjadi bagian di dalam proses pendewasaan kehidupan kami sebagai anak bangsa yang semakin dewasa, semakin bertanggung jawab, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami menghaturkan persembahan kami sebagai wujud syukur atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Sucikanlah, terimalah, berkatilah persembahan kami, sehingga itu semua boleh menjadi kekuatan, menjadi daya di dalam kami melakukan karya pelayanan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami akan mengakhiri persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita akhiri persekutuan pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini dengan kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 241. Pelengkap Kidung Jemaat 241 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Bukan
Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.